Sebelum mulai, kasih komentar dulu dong Bang Udin Editor. Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia Bang. Sudah pasti kalau ini Bang, tapi main lagi masih bulan Maret. Jadi mari kita fokus nonton King MU dahulu. Oh Manchester is wonderful. Halo warga nobar yang sapinya dikasih makan martabak. Kayak apa kabarnya bubuhan pian berataan? Sehat-sehat aja kalau paninian. Kembali lagi bersama saya Mamang Tobi, sang pengangguran profesional yang kali ini akan membawakan serial dari Mamang Sylvester Stallone yang dirilis di tahun 2022 berjudul Tulsa King. Series ini menceritakan tentang sosok pria yang merintis karirnya dari nol lagi setelah dipenjara selama 25 tahun. Perjuangannya pun tidak mudah karena diwarnai oleh pengkhianatan, balas dendam, dan tentu saja aksi brutal yang memicu adrenalin kesukaan warga nobar semua. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah Tulsa King. This is USP Canaan. Was like this for the last 25 years. Di awal film kita diperlihatkan dengan sosok pria bernama Dwight yang telah dipenjara selama 25 tahun. Namun hari ini penantiannya telah usai karena dia akan dibebaskan. Kini setelah resmi menghirup udara bebas, Dwight bergerak menuju kediaman bosnya karena sejak di penjara, Dwight ditinggal oleh istri dan anaknya. Sesaat kemudian, Dwight telah sampai di rumah bosnya yang bernama Pete Invernizzi. Tak disangka, Pete yang dulu dikenal Dwight sebagai orang yang gagah perkasa, kini sudah menjadi mbah-mbah, sering sakit, dan sudah bau tanah. Putra Pete yang bernama Charles pun menjelaskan kalau sekarang dia telah mengambil alih semua bisnis ayahnya. Dan Charles telah memiliki tangan kanan sendiri sehingga dia tidak mungkin memperkerjakan Dwight sebagai anak buahnya lagi. Namun, berhubung Dwight adalah anak buah Pete yang paling setia, Charles masih menghargainya. Untuk itu, Charles berniat mengirim Dwight ke kota terpencil bernama Tulsa untuk diberi tugas khusus. What the talking about? I want you to go there. Plant the flag, get it set up. What the is Tulsa? It's a city in Oklahoma. It's wide open. It's the future. Tugas khusus yang dimaksud oleh Charles yaitu kalau Dwight harus menarik pajak dari semua bandar barang haram. Dwight nanti harus menyetor pajak itu kepada Charles. Dan tanpa diduga, Dwight seketika marah. Tugas yang diberikan oleh Charles itu sama saja merintis karir Dwight dari nol lagi. Padahal Dwight sendiri bukan orang baru di dunia mafia. Berani-beraninya nih ngeremehin Mamang Sylvester Stallone. They told you where to go. Untungnya sebelum perkelahian itu semakin memanas, Pete segera menengahi mereka. Untuk itu Pete memohon kepada Dwight supaya menerima tawaran Charles. Karena di zaman yang susah cari pekerjaan ini, Dwight masih diberi kesempatan untuk bekerja di bawah keluarga Invernizzi. Tulsa. Yeah, why not? Tidak lama setelah itu, Dwight akhirnya pergi ke Tulsa. Begitu tiba di sana, Dwight segera memesan taksi untuk menuju apartemen yang akan menjadi tempat tinggalnya. Dan di dalam perjalanan, Dwight berkenalan dengan sopir taksi tersebut yang bernama Tyson, tapi bukan yang kemarin kalah tinju. Dan karena Tyson adalah orang yang ramah, tidak butuh waktu lama bagi Dwight untuk menjadi akrab dengan sopir taksi tersebut. You better stop calling me that, pal. You think a gangster's cool? Dan di tengah perjalanan, Dwight tidak sengaja melihat kedai kopi dengan logo daun ketela bersih haram. Dwight pun segera menanyakan hal tersebut kepada Tyson. Dan Tyson mengakui bahwa kedai kopi itu juga menjual barang haram. Jawaban Tyson tersebut membuat Dwight berpikir bahwa dia menemukan target baru. Maka dengan cepat, Dwight minta diantar ke kedai kopi tersebut.
Setibanya di kedai kopi tersebut, Dwight menyapa pegawai yang ada di balik meja dan minta bertemu dengan pemilik kedai tersebut. Namun tidak disangka pegawai itu justru mengusir Dwight karena mereka tidak menerima pengunjung yang asing. Tadinya, Dwight mendengarkan hal itu dengan baik. Dia keluar dari kedai itu tapi buat sementara waktu karena akhirnya... Listen, mister, I told you. Tidak lama kemudian, akibat keributan tersebut, sang pemilik kedai yang bernama Body pun keluar dari ruangannya dan begitu melihat Body, Dwight segera mengajaknya bicara. So you're not with the government? You think I'm a CPA? Setelah bertemu dengan Body, Dwight memperkenalkan diri bahwa dia adalah tangan kanan gangster mafia terbesar di Amerika, yaitu Invernizzi. Dan di bawah kepemimpinan Charles, Dwight diutus ke Tulsa untuk memungut pajak dari semua pengedar barang haram di kota ini. Seluruh pengedar tersebut harus membayar pajak sebesar 20% dari pendapatan setiap minggunya. Dan sebagai gantinya, Dwight akan melindungi para gangster tersebut dari gangster lain, polisi, FBI, bahkan Dwight menjamin jika mereka akan kebal hukum. Dan pada akhirnya, karena merasa tidak punya pilihan, Body pun menyetujui kesepakatan tersebut. $2,000 a week. You drive for me now. I want you to buy me this car. Malam harinya, Dwight pergi ke salah satu klub malam di kota tersebut. Dia mengamati lingkungan sekitar sekaligus melakukan pendekatan dengan orang lokal supaya bisa dia rekrut menjadi anak buahnya. Are those lizard boots you're wearing? Yes, sir, they are. I have a bourbon for me and my two pals here. Hey, check these out. Made in Italy. So where's home, friend? New York. You're good. Salud. Salud. Keesokan paginya, Dwight kembali mendatangi kedai kopi milik Body. Dwight ingin bertanya mengenai pemasok daun ketela haram di kedai Body, yang rupanya didapat Body melalui petani lokal. Petani tersebut ternyata seorang pemasok untuk seluruh kota Tulsa karena dia punya puluhan hektar sawah yang ditanami pohon ketela haram. Maka dengan begitu, Dwight minta dikenalkan dengan petani tersebut. There's a greenhouse on a 40-acre farm a couple hours north of here. You listen to what I'm saying. You know, the feds could waltz in here right now, take every dollar you got, get that money out of here as fast as you can. You mean launder it? Where should I put it? Clubs, discos, tanning salons. If you need me, I'll be at the Western Plains. Lalu malamnya, Dwight kembali datang ke klub malam. Kali ini Dwight bertemu dengan seorang wanita bernama Stacy yang sedang berpesta bersama teman-temannya. Dwight dan Stacy kemudian berkenalan dan bahkan Stacy mengajak Dwight untuk bergabung dengan teman-temannya. Usai berpesta, Dwight tidak bisa menyembunyikan perasaannya bahwa dia tertarik pada Stacy. Dia pun mengajak wanita tersebut untuk mampir ke apartemennya yang ternyata disetujui oleh Stacy karena Stacy juga tertarik kepada Dwight. Dan keesokan paginya, Stacy baru pamit dari apartemen Dwight karena dia harus bekerja. Meskipun begitu, Stacy dan Dwight berharap mereka bisa bertemu kembali suatu saat nanti. Maybe I'll see you around. I had a good time. Tanpa diduga, Stacy rupanya seorang agen FBI yang ada di kota Tulsa. Pagi ini, Stacy dan timnya sedang membahas Dwight yang datang ke kota Tulsa. Saat itu, Stacy baru tahu bahwa Dwight adalah mantan gangster yang telah dipenjara selama 25 tahun. Esok harinya, Stacy menghubungi rekannya sesama FBI untuk mencari tahu tentang Dwight. Hingga akhirnya Stacy mengetahui latar belakang Dwight sebagai mafia yang tidak punya rasa takut menghadapi musuh-musuhnya. I'll see you next time I'm in town. Thank you.
Sementara itu di lain tempat, tangan kanan Charles yang mari kita sebut saja dia Paijo sedang mendatangi Charles. Paijo melaporkan rahangnya yang terluka parah akibat dikepret Dwight tempo hari. Maka sebagai bos, Charles merasa iba. Namun karena Dwight adalah anak buah kesayangan ayahnya, Charles harus berunding dulu dengan sang ayah sebelum memberi pelajaran kepada Dwight. I'll talk to my father. Di sisi lain, Dwight hari ini kembali mendatangi Bodi untuk menagih pajak mingguan. Dia juga meminta Bodi agar segera mengenalkannya kepada petani pemasok daun ketela haram seperti yang telah dia janjikan. Tapi karena hari ini Bodi sedang sibuk-sibuknya, Bodi berkata jika dia akan mengantar Dwight kalau pekerjaannya sudah selesai. When will all of this start happening? And by the way, I got a line on a new investment for us. 2 jam kemudian, akhirnya Charles menghubungi Dwight dan meminta $50.000. Charles kini meminta ganti rugi dari Dwight karena telah membuat Paijo bonyok akibat pertikaian tempo hari. Dwight pun tidak keberatan dan meminta Charles untuk memotong gajinya saja. $100,000 will do that? Yes. Lalu sore harinya, di saat Dwight sedang berada di apartemen, tiba-tiba dia mendapat seorang tamu, yaitu Stacy. Sampai hari ini, Dwight belum tahu bahwa Stacy adalah seorang agen FBI. Dia bahkan tidak curiga ketika Stacy bertanya alasan Dwight yang menetap di Tulsa. Namun Dwight pun juga tidak sepenuhnya jujur. Dia berkata bahwa saat ini Dwight hanya ingin berlibur. Maka Stacy lantas berpesan agar Dwight berhati-hati karena di kota tersebut banyak orang jahatnya. But if you get jammed up here, there's nothing I can do to help you out. Dan keesokan harinya, Dwight akhirnya diantar oleh Bodi untuk bertemu dengan petani yang telah dia janjikan. Sesampainya di sana, petani tersebut menyambut Dwight dengan baik. Maka tidak butuh waktu lama bagi Dwight untuk segera mengajukan penawaran jika dia ingin menampung semua hasil panen daun ketela haram dari Pak Petani tersebut. Rencananya, Dwight akan mendistribusikan hasil panen itu ke seluruh penjuru kota Tulsa. Dan sama seperti kerjasama dengan para pengedar, Dwight berjanji akan memberikan perlindungan terhadap Pak Petani itu sehingga Pak Petani pun akhirnya setuju. Deal. Lalu pada suatu hari, Dwight merasa rindu kepada anak dan istrinya. Dwight lantas mencari keberadaan mereka melalui internet. Tidak lama, Dwight menemukan akun Facebook putrinya yang bernama Tina, tapi enggak pakai tun. Tina bahkan mencantumkan nomor teleponnya sehingga Dwight langsung menelpon nomor tersebut. Namun ketika Dwight menelpon dan ingin meminta maaf, Tina justru langsung menyudahi telepon itu. Tina. Dan keesokan harinya, Dwight kembali mendatangi Bodi untuk menagih pajak mingguan. Namun tak seperti biasanya, kedai kopi milik Bodi terlihat ramai. Bahkan tampaknya sedang mengadakan pesta. Dwight kemudian menemui Bodi yang sedang berada di belakang kedai. Yang ternyata Bodi baru saja menemukan barang haram varian baru. Uniknya, daun ketela haram itu diolah sedemikian rupa hingga dapat dinikmati melalui sebuah balon yang akan kita sebut saja dengan balon ajaib. I got you some Barolo. Barolo. Thanks. Keberadaan balon ajaib itu pun memunculkan ide baru bagi Dwight. Dia berpikir untuk menjual balon ajaib di sebuah konser musik. Dwight mulai berhitung jika mereka pasti akan mendapat keuntungan lebih dari sana. Dwight bahkan berani memberi modal lebih kepada Bodi asalkan hasil untungnya nanti akan dibagi 2. Bodi pun setuju dan mereka berdua kembali bersepakat. Dan tidak hanya Bodi yang diajak kerja sama, Dwight malam ini kembali mendatangi pemilik klub malam langganannya dan pemilik tersebut bernama Mitch. Sama seperti Bodi, Dwight mengajak Mitch untuk menjual balon ajaib di konser musik. Di sini, Dwight bahkan berjanji akan membayar Mitch 2 kali lipat lebih mahal dan Mitch akan mempertimbangkan tawaran tersebut. Come to think of it, I'm just mine.
Lalu keesokan harinya, Dwight pergi ke kantor polisi untuk membuat SIM karena SIM miliknya sudah lama mati. Dan untuk hal itu, Dwight harus ujian mengemudi terlebih dahulu di jalan raya. Lalu tiba-tiba, Driver, some of these kids. tidak disangka Dwight tiba-tiba diserang oleh orang tak dikenal. Tanpa pikir panjang, Dwight segera mengejar orang tersebut. Namun sayangnya warga nobar semua orang itu berhasil kabur dan Dwight kehilangan jejaknya. Sesaat kemudian, Dwight dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Para polisi menyangka bahwa Dwight adalah penyebab dari semua kejadian ini, mengingat Dwight adalah mantan narapidana. Namun Dwight bersumpah bahwa dia bukan pelakunya dan dia cuma korban. Namun sialnya, karena polisi tidak percaya, Dwight harus ditahan di kantor polisi terlebih dahulu. Whoever did this had it out for the driving instructor. Tidak lama setelah itu, tak disangka Dwight didatangi oleh Stacy yang berseragam lengkap. Dwight pun sangat terkejut karena dia tidak menduga bahwa Stacy adalah agen FBI. Tapi kedatangan Stacy kali ini bukan untuk menangkap Dwight. Dia justru ingin menyelamatkan pria itu dari pengawasan polisi. He's part of a bigger investigation. That's all I can say. Akhirnya Dwight berhasil dibebaskan dari kantor polisi. Maka sebagai tanda terima kasihnya untuk Stacy, Dwight mengajak wanita itu untuk makan malam di sebuah restoran. Dan karena mereka sudah tahu tentang jati diri masing-masing, Dwight pun menceritakan masa lalunya sebagai mantan narapidana dan mantan orang kepercayaan bos mafia terbesar di Amerika. Tanpa Dwight tahu jika Stacy sudah mencari tahu tentang latar belakang Dwight sebelum mereka bertemu hari ini. Couldn't help me if I got jammed up. I guess I'm shitty at my job. Dan keesokan harinya, Dwight segera menghubungi Charles dan menceritakan soal penyerangan kemarin. Awalnya, Dwight mengira jika serangan itu berasal dari Paijo yang ingin balas dendam. Namun Charles dengan tegas mengatakan bahwa sejak kemarin Paijo terus bersamanya. Sehingga Charles memastikan bahwa serangan itu bukan dari Paijo. But you're right, though. I mean, otherwise. Give your father a kiss for me. Setelah itu, Dwight pergi ke rumah sakit untuk mendatangi Paiman, yaitu penguji SIM yang kemarin tertembak akibat serangan tersebut. Tak lupa Dwight memberi salam tempel kepada Paiman karena dia meminta Paiman untuk melacak plat nomor mobil yang telah menyerangnya kemarin. I'm proud of you, Paul. Feel better. Dan karena ada duitnya, jadi polisi ini tidak butuh waktu lama. Paiman pun berhasil menemukan keberadaan mobil tersebut sehingga Dwight segera mendatanginya. Namun tidak disangka ketika Dwight dan Tyson berhasil menemukan mobil itu, rupanya mobil tersebut sudah dalam keadaan terbakar. Dan tanpa sengaja, Dwight menemukan sepotong kain berlogo peternakan terkenal yang ada di kota Tulsa. Type in FR and horses. So you wanna go? Dwight kemudian segera mendatangi peternakan tersebut karena dia yakin bahwa pelaku penyerangan adalah pemilik peternakan itu. Maka begitu tiba di sana, Dwight menunggu di dalam mobilnya dan menunggu pemilik peternakan itu pulang. I employ 171 people. Anything else? Do you give riding lessons? I like this state. Setelah menunggu hingga malam tiba, akhirnya pemilik peternakan yang bernama Arman itu pulang ke rumah juga. Dwight pun membuntutinya, bahkan dia sudah bersiap untuk bertarung ketika Dwight melihat Arman disambut oleh putrinya. Dan saat itu juga Dwight segera membatalkan niatnya karena Dwight tidak ingin berkelahi di depan anak kecil. Dan keesokan harinya terlihat Arman sedang berada di peternakannya. Saat itulah Dwight kembali lagi dan ingin menuntaskan niatnya. Get on your knees.
what? Just tell me and I'll tell you, please. Better start talking or I promise you. Tanpa basa-basi, Dwight segera menanyakan alasan Arman yang menyerangnya kemarin. Dengan sangat ketakutan, Arman meminta maaf karena dia berpikir bahwa Dwight mencari dirinya sampai ke Tulsa. Arman mengira jika kedatangan Dwight adalah atas perintah Charles karena rupanya Arman punya masalah dengan Charles. Tak disangka Arman dulu pernah bekerja sebagai anak buah Charles, bahkan menjadi orang kepercayaannya. Dan di sini Arman pun akhirnya mengetahui bahwa Charles adalah dalang di balik kerusuhan gangster yang membuat Dwight masuk penjara. Tavares, What about him? in prison they set you up. I was afraid they'd kill me because of what I knew. Who's they? Pete. My Pete? Berita itu tentu membuat Dwight merasa kaget. Dia lantas berterima kasih kepada Arman dan mengajaknya bergabung ke kelompoknya. Karena dengan begitu, Dwight berjanji tidak akan berbuat macam-macam kepadanya. Dan malam harinya, balon ajaib pesanan Dwight pun sudah datang di kedai kopi milik Bodhi. Dwight kemudian berpesan supaya Tyson membantu Bodhi untuk menjualnya di sebuah konser musik yang tidak jauh dari sana. Dan tanpa butuh waktu yang lama, keduanya pun segera mematuhi perintah Dwight tersebut. Namun sialnya, ketika Bodhi dan Tyson sedang menjual balon ajaib di tengah konser, mereka tiba-tiba didatangi sekelompok gangster lokal yang langsung menghajar tanpa ampun. Sesaat kemudian, Bodhi dan Tyson segera melaporkan penyerangan itu kepada Dwight yang saat ini berada di klub milik Mitch. Begitu mendengar laporan itu, Dwight langsung berjanji bahwa dia akan membalasnya. Greatest victories are obtained without battle. Tidak lupa juga, Dwight langsung menghubungi Arman yang telah bergabung bersama Dwight untuk melakukan serangan balasan besok malam. Sementara itu, Tyson yang sudah babak belur segera diobati oleh sang ibu. Ayah Tyson yang melihat jika putranya terluka pun merasa tidak terima. Dengan cepat dia menanyakan siapa yang telah menyerang putranya. Tyson pun menjawab dengan jujur, namun dia juga menambahkan bahwa semuanya akan segera diurus oleh bosnya, yaitu Dwight. Like I can't handle any type of pressure. No. You get your ass and that out of my sight. You're 25, Tyson. Tyson! Dan esok malamnya, Dwight berada di klub malam milik Mitch untuk menunggu rekan-rekannya ikut balas dendam. Lalu sesaat kemudian, Bodhi, Tyson, dan Arman datang sesuai janji. Dwight pun minta segera berangkat hingga tiba-tiba ayah Tyson datang karena juga ingin menghajar orang yang telah membuat putranya terluka. Dwight sempat terkejut, namun dia menerima kedatangan ayah Tyson dengan senang hati. Serious. Your father? Battle, and trust me, you need all the friends you can get. Let's hit it, Mark. Come on. Begitu tiba di tempat eksekusi, Dwight segera memberi senjata berupa tongkat baseball untuk semua anggotanya. Dan tidak butuh waktu lama, Dwight CS pun segera beraksi. Akhirnya setelah bertarung dengan cukup alot, Dwight CS berhasil menekuk para gangster tersebut. Dwight bahkan merampas balon ajaib yang tersisa sekaligus merampok semua uang milik gangster tersebut. Setelah itu, Dwight membagi semua uangnya secara merata kepada seluruh anggotanya. Bahkan ayah Tyson juga mendapat jatah karena ikut bertarung. A new lawnmower. Here you go. So make your choice. 2 hari kemudian, gangster yang diketahui memiliki nama kelompok Black Macadam itu melaporkan penyerangan tersebut kepada polisi lokal yang korup. Big man's not happy. Sementara itu, di lain tempat, Tyson terlihat sedang menelpon seseorang di mobilnya. Hingga tiba-tiba dia didatangi polisi dan ditangkap karena plat nomor mobilnya sama dengan yang diberikan oleh Paiman. No, you're not under arrest. Have a seat.
Tyson lantas dibawa ke kantor polisi. Pemuda itu kemudian berusaha menghubungi Dwight, tapi sialnya bosnya itu tidak bisa dihubungi. Akhirnya Tyson terpaksa ditahan di kantor polisi. Sedangkan malam harinya seorang polisi berhasil merampas ponsel Tyson lalu melacak keberadaan Body sebagai rekan Tyson. Next time we'll upgrade you to less comfortable accommodations. No money either. Oh, well, I came here with $1,200. Esok harinya Tyson dibebaskan, tapi sialnya Body berhasil diringkus polisi dan dibawa ke markas Black Macadam. I barely know him. Your name is Sementara itu, siang ini ketika Arman tengah mengurus kudanya, dia tiba-tiba didatangi oleh pegawainya yang kita sebut saja dia Susi, enggak pakai Susanti. Susi yang telah mendengar serangan Arman terhadap Black Macadam mengingatkan Arman supaya tidak berurusan dengan gangster tersebut. Google him. And then let me know how funny you think it is. Berkat informasi dari Susi, Arman akhirnya penasaran dan mencari tahu tentang Black Macadam. Ternyata benar bahwa Black Macadam adalah gangster yang sangat brutal, punya banyak pasukan dan kebal terhadap hukum. Hal itu pun membuat Arman ketar-ketir karena dia takut jika Black Macadam akan menargetkan anak dan istrinya. Sementara itu, di lain tempat, tepatnya di kota New York, terlihat Charles sedang berada di rumah sakit karena ayahnya jatuh sakit. Pete rupanya mengalami koma sehingga Charles menghubungi Dwight supaya datang menengok ayahnya. Just get your ass to New York Memorial in the morning. Beberapa jam kemudian, Dwight akhirnya tiba di rumah sakit untuk menjenguk Pete. Namun begitu Dwight sampai, Paijo terlihat masih menyimpan dendam terhadap pria berkarisma itu. Oh, here we go. You ought to be a lifeguard, Nico. Untungnya Charles segera memisahkan mereka dan mengantar Dwight ke kamar rawat ayahnya. Tapi karena Pete masih tertidur, Dwight memutuskan untuk meninggalkan rumah sakit dan akan datang kembali nanti. Sementara itu, di saat yang sama kita kembali lagi kepada Body yang berhadapan langsung dengan ketua Black Macadam, yaitu Waltrip, yang mari kita panggil saja dia Samidi. Anjir, ada Samidi bro! Samidi pun menginterogasi Body dan langsung bertanya tentang siapa Dwight sebenarnya. I'd be happy to relay that message to him. Body lantas diantar pulang ke tempat Mitch oleh polisi korup atas perintah Samidi. Mitch kontan terkejut dan segera mengusir polisi tersebut. Namun yang paling penting, dia memastikan bahwa Body baik-baik saja setelah diculik oleh Samidi dan antek-anteknya. Sorry, fucking cottage cheese ass is out of here. What's going on? Setelah itu, kita kembali lagi bersama Dwight yang berada di New York. Malam ini, Dwight teringat dengan putrinya yang kini tinggal di New York. Dia lantas mencari alamat Tina dan berniat untuk mengunjunginya. Tidak lama kemudian, Dwight berhasil menemukan alamat Tina yang ternyata menjadi seorang florist dan membuka toko bunga. What are you doing here? Just wanted to talk. Tina yang tidak menyangka kalau sang ayah berhasil menemukannya pun merasa terkejut. Dwight sendiri langsung meminta maaf karena selama ini telah AFK menjadi seorang ayah akibat dipenjara selama 25 tahun. Dwight juga mengakui bahwa dia telah menelantarkan ibu Tina dan itu membuat Dwight menyesal seumur hidup. Lama-lama Tina merasa luluh dan dia mengaku jika selama ini tidak pernah membenci sang ayah. Dia hanya trauma berhadapan dengan seorang gangster karena pernah diperkaos oleh anak buah Charles. Please don't do Tina, anything. please, I'm No. begging you, just tell me. Dan setelah mendengar kisah Tina yang sangat memilukan, Dwight segera mencari anak buah Charles tersebut untuk dihabisi. Esoknya, Charles melaporkan Dwight kepada sang ayah. Namun karena Pete telah mengetahui bahwa Nico sudah melecehkan putri Dwight, maka Pete menganggap jika balasan Dwight adalah setimpal. Tapi Charles tetap kekeh ingin menghabisi Dwight sampai membuat Pete merasa marah.
Dwight adalah anak buah terbaik Pete, bahkan dia menganggapnya seperti adiknya sendiri. Itulah alasan kenapa Pete selalu membela Dwight bahkan di depan putra kandungnya sendiri. Sementara Charles kini hanya bisa menahan marahnya. Daughter! His daughter! Skinned him alive. You were half the man he was. This would have never happened. Sementara itu, Dwight yang telah menghabisi Nico kini menemui Tina. Dwight menceritakan pembalasannya terhadap Nico yang membuat Tina terkejut. Baginya, Dwight tidak perlu melakukan itu karena akan menimbulkan masalah baru. Namun itu tidak masalah bagi Dwight karena dia ingin membuktikan bahwa dirinya adalah seorang ayah yang benar-benar menyayangi putrinya dan juga agar orang lain tidak berani macam-macam dengan putri kesayangannya. I'm your father, and I love you. You'll be safe. Setelah itu, Dwight kembali ke Tulsa dan langsung dijemput oleh Tyson. Tyson kemudian menceritakan dirinya dengan Body yang ditangkap polisi setelah penyerangan markas Black Macadam kemarin. Tyson bahkan menanyakan Dwight yang tidak bisa dihubungi dan seolah menghilang selama beberapa hari. Dwight pun meminta maaf karena dia pergi ke New York tanpa berpamitan dan juga mengganti nomor ponselnya begitu tiba di sana. Dan setelah itu, Dwight meminta Tyson untuk mengantarnya ke klub milik Mitch karena ingin membicarakan kasus ini secara serius. Let's go see Bodie. Dan begitu menemui Mitch, Dwight segera menanyakan tentang penangkapan Tyson dan Body kemarin. Mitch pun langsung tahu bahwa itu merupakan ulah Samedi, si ketua Black Macadam. Untuk itu, Dwight langsung minta diantar lagi untuk menemui si Samedi. My mom reached out to me, says this biker guy wants to talk. We'll see. Sesaat kemudian, Dwight sudah berhadapan langsung dengan Samedi di markas Black Macadam. Tanpa rasa takut, Dwight segera mengkonfrontasi Samedi yang menangkap Tyson dan Body. Padahal sudah jelas anggota Black Macadam sendiri yang menyerang anak buah Dwight lebih dulu. Akhirnya Samedi pun menjawab bahwa dia tidak suka ada orang lain yang melakukan transaksi barang haram di wilayahnya. Seandainya Dwight memang ingin mendistribusikan barang haram di Tulsa, itu berarti Dwight harus tunduk pada perintah Samedi. Dwight pun langsung marah karena tidak ada satu orang pun yang bisa menyuruhnya kecuali Pete Invernizzi. Sontak kemarahan Dwight itu menyulut emosi Samedi. This land belongs to you and me. Over playing your hand. When I play my hand, you won't see it coming. Sementara itu, di lain tempat terlihat Tina sedang mencuci piring di rumah dan tiba-tiba saja dia mendapat telepon dari orang tidak dikenal. Malamnya, seolah punya firasat, Dwight menghubungi Tina. Hingga Tina akhirnya bercerita jika dia mendapat telepon tak dikenal pagi ini. Dwight pun curiga bahwa telepon itu berasal dari Charles, namun Dwight janji akan segera menemukan siapa penelpon misterius tersebut. Someone called earlier and hung up. If it happens again, just let me know. Tanpa membuang waktu, Dwight segera menghubungi sahabat lamanya yang masih bekerja dengan keluarga Invernizzi, yaitu Dennis. Namun sayangnya, Dennis juga belum bisa memastikan apakah telepon tersebut berasal dari Charles. Meskipun akhirnya Dennis berjanji akan mencari tahu. Setelah itu, Dwight pun meminta Dennis untuk pergi ke Tulsa karena ada hal penting yang ingin Dwight bicarakan. Not on the phone. There's not enough volume to get me to fly. Just get out of here. Tidak lama setelahnya, Dennis menemui Charles dan meminta izin pergi ke Tulsa. Tak disangka Charles melarang Dennis pergi ke sana karena dia khawatir jika Dennis hanya dijebak oleh Dwight. Sementara itu, Pete memberikan persetujuan. What if it's a trap? Book your ticket. Let's hear what he has to say. Dan di waktu yang bersamaan, Dwight terlihat sedang berbicara serius dengan Mitch. Sebagai pebisnis, Dwight menyarankan Mitch untuk memperbesar bar miliknya dan Dwight bersedia menjadi investor.
Namun di tengah-tengah Dwight dan Mitch sedang berdiskusi, tiba-tiba untungnya Dwight dan Mitch berhasil menghabisi pria itu. Rupanya pelaku penyerangan tersebut berasal dari Black Macadam dan Dwight langsung menyimpulkan jika itu merupakan perintah dari Samedi. Maka pada titik ini Dwight menyadari bahwa dia harus segera membalas perbuatan Samedi. Sesaat setelah itu Dwight dan Mitch mengubur mayat pelaku penyerangan tersebut. Namun sebelum si mayat masuk ke liang lahat, Dwight meminta Mitch membuka jaket si mayat untuk mengirim pesan kepada Samedi. All right, let's get her in there. Better get her the jacket first. Or one of many. Too soon to tell. 1 jam kemudian pesan dari Dwight itu ditemukan oleh anggota Black Macadam yang langsung diserahkan kepada Samedi. Dan begitu menyadari bahwa anak buahnya telah tewas, Samedi pun sangat marah dan mulai menyiapkan pasukan untuk menyerang Dwight. Dan sialnya, penyerangan tidak hanya terjadi di Tulsa. Tina yang sedang pergi ke Indomaret di New York bersama keluarganya tiba-tiba diserang oleh orang tak dikenal. Dan orang itu menyasar suami Tina yang menunggu Tina di tempat parkir. Yang tanpa diduga pelaku penyerangan tersebut adalah Charles. Tina kemudian membawa suaminya ke rumah sakit. Sang suami ternyata terluka sangat parah sehingga harus mendapatkan perawatan intensif. Tina lantas menghubungi Dwight dan menceritakan kejadian itu. Dan karena Dwight khawatir, dia pun meminta Tina supaya pindah ke Tulsa dan tinggal bersamanya. And Emery and the kids to come to Oklahoma. Is there something you're not telling me? It could be a warning. Just call. Anytime. Yeah, can you just keep your phone on, please? Sesaat setelah itu, terlihat Dennis tiba di Tulsa sesuai permintaan Dwight. Namun tanpa menanyakan kabar, Dwight segera menanyakan keberadaan Charles karena Dwight yakin bahwa telepon ancaman dan serangan yang menimpa anaknya itu adalah perbuatan Charles. I don't know anything about that. Did you know? About him and Tina? Of course not. Setelah itu, Dwight mengutarakan alasannya meminta Dennis ke Tulsa, yaitu untuk mengajaknya bergabung. Tapi Dennis tidak segera menerima tawaran tersebut karena dia masih tergabung dalam mafia Invernizi. Some things never change. Malamnya, Dennis menghubungi Charles untuk menanyakan soal penyerangan terhadap keluarga putri Dwight. Dennis menyarankan supaya Charles meminta maaf kepada Dwight sebelum pertempuran meletus dan merugikan banyak pihak. Namun, alih-alih meminta maaf, Charles justru menolak mentah-mentah saran tersebut. Listen, did you fuck up Dwight's son-in-law? I don't know what you're talking about. I'm just saying. He's not gonna be controllable for much longer. Dan sesaat kemudian, Charles tiba-tiba mendekati ayahnya yang sedang mandi. Dia terlihat mengobrol dengan ayahnya, tapi tiba-tiba tanpa diduga, Charles tega menghabisi ayahnya sendiri karena ingin berkuasa secara penuh. Di sisi lain, Charles juga benci kepada Pete karena selalu membela Dwight di hadapannya. Dan keesokan harinya terlihat rumah keluarga Invernizi berduka. Banyak orang melayat dan Charles menyambut para pelayat dengan penampilan barunya, yaitu rambut botak. Di situ Charles berbohong kepada orang-orang jika ayahnya meninggal akibat serangan jantung. Dan sekarang dia meminta anak buahnya untuk membangun kembali kelompok mereka. Anything I can do? Can help me get this family back on fucking track. Sementara itu, Dennis yang masih berada di Tulsa segera memberitahu Dwight jika Pete telah tiada. Dwight pun sangat bersedih, namun dia belum bisa melayat karena tak ingin melihat wajah Charles. Oleh karena itu, kini hanya Dennis yang pamit kembali ke New York karena dia harus ikut dalam upacara pemakaman Pete.
He'd had a heart attack. Come on, be good. Just thought you should know. Beberapa jam kemudian, rumah keluarga Invernizzi terlihat semakin ramai. Charles lantas mengumpulkan para anak buah senior termasuk Dennis yang baru datang dari Tulsa untuk membicarakan sesuatu. Sekali lagi, Charles berbohong bahwa ayahnya terkena serangan jantung dan itu diakibatkan oleh Dwight. Maka dari itu, Charles yang sekarang telah berkuasa secara penuh memerintahkan para bawahannya tersebut untuk menangkap Dwight. Namun perintah tersebut ditolak oleh salah satu anak buahnya yang membuat Charles langsung murka. It's like a dad's brother. Or whatever the issue, isn't there another solution here? How about I take you out? Sementara itu, 2 hari setelahnya, Dwight merekrut pasukan baru. Dia sengaja membuka lowongan besar-besaran sebagai antisipasi seandainya Samidi atau Charles akan menyerangnya. Nah, yang mau daftar bisa komen ya, syaratnya nyalinya gede dan pinter nembak. What's up, motherfucker? What's up? What's up? What's up? Namun karena Dwight merasa bahwa pasukan barunya ini masih terlalu amatir, Dwight meminta Mitch untuk mencari orang lagi. Tapi salah satu pasukan baru Dwight mengingatkan Dwight bahwa semua latihan ini harusnya digunakan untuk hal yang benar-benar darurat, bukan sekedar menembak orang yang tidak mereka suka. Take a moment and think about being careful with our little, just regular lives. Will you put this gun down? Mitch pun memenuhi permintaan Dwight dengan cepat. Kini dia telah menemukan 2 mantan narapidana yang ahli baku hantam dan ahli menembak. Maka dengan kekuatan baru tersebut, Dwight terlihat begitu senang dan dia yakin bisa menghadapi para musuhnya dengan tenang. I will kill without remorse. Setelah itu, kita kembali bertemu dengan Stacy yang sedang meeting bersama komandannya. Kali ini, para agen FBI tersebut membahas tentang Samidi yang sering berbuat onar namun tak pernah tersandung kasus hukum. Untuk itu, Komandan FBI segera memerintahkan anak buahnya supaya segera menangkap Samidi. We should be focused on Waltrip, okay? The murderer who's trafficking in drugs and stolen weapons. So let's go that route. Could be something there. Dan keesokan harinya, Stacy dan para pasukan FBI lainnya langsung menggerebek markas Samidi. Namun sialnya, tidak ada Samidi di sana. Namun Stacy berhasil menemukan laptop Samidi yang berisi data bisnis haramnya. He's flushing profits through the global financial market. We need to freeze these accounts. Sialnya, di lain tempat, salah satu polisi korup, anak buah Samidi, berhasil memberitahu Samidi bahwa FBI sudah menggeledah markasnya. I want Manfredi. We're on the clock, Galen. Arrest Manfredi, get him into a jail cell, somewhere I can get to him. You're a corrupt fucking cop. Think of something. Sementara itu, di lain tempat, Dwight terlihat dihubungi oleh Charles yang tiba-tiba meminta maaf. Charles bahkan mengatakan jika dia akan pergi ke Tulsa untuk menemui Dwight. Dwight pun menyambut permintaan maaf itu dengan baik, meskipun Charles berniat ingin menjebak Dwight. You are the last vestige of my father that I got left. We need closure here. The Oscar goes to Chicky and Venezia. Malamnya, Dwight didatangi oleh Stacy yang bercerita jika dia sudah menggerebek markas Black Macadam. Tapi sebelum Stacy menceritakan semuanya, tiba-tiba malang sekali Stacy tertembak sementara Samidi kabur. Malam itu juga Dwight segera ditahan oleh FBI dan diinterogasi terkait serangan tersebut. FBI sempat mengira bahwa Dwight dan Samidi bekerja sama untuk menjebak Stacy yang baru saja menggeledah markas Samidi. Tuduhan itu pun kontan ditolak oleh Dwight. Dan untungnya pengacara Dwight bisa membuktikan bahwa Dwight tidak terlibat. Charging my client with a crime? We don't know yet. Yeah, I usually handle real estate matters and weed with my defense.
Setelah itu, Dwight ke rumah sakit untuk menengok Stacy yang dirawat. Begitu melihat Stacy yang terluka, Dwight berjanji bahwa dia akan menghabisi Samidi dan antek-anteknya. Namun Stacy menduga jika Samidi sudah kabur sekaligus membawa seluruh uang dari bisnis haramnya. I'm gonna find this Waltrip. He's gone. We got his computer. Di sisi lain, Stacy khawatir jika ia akan dipecat dari FBI. Gara-gara serangan itu, sekarang seluruh agen FBI tahu bahwa Stacy punya hubungan yang sangat dekat dengan Dwight. Padahal sebagai seorang anggota FBI, Stacy tidak diperbolehkan memiliki hubungan dengan mantan narapidana ataupun anggota gangster seperti Dwight. Sepulangnya dari rumah sakit, Dwight bertemu dengan Arman, dan Arman melaporkan bahwa Charles sedang dalam perjalanan ke Tulsa dan akan tiba besok pagi. Oleh karena itu, Dwight meminta Arman dan para anak buahnya untuk menyambut Charles. Fucking bounty on this Waltrip's head. Anybody understood? Keesokan harinya, Dwight mendatangi Charles yang sedang bersama Paijo dan Dennis. Mereka baru saja tiba di Tulsa dan tengah bersantai. Awalnya, Charles mengira jika Dwight akan menyambutnya dengan baik. Padahal sebaliknya, Dwight justru ingin memutuskan hubungannya dengan Charles. You be dead. And I can say the same thing about you. We're done. Out of my town. Di sini, Dwight menegaskan kepada Charles jika dia tidak boleh mengganggu keluarga Dwight. Bahkan Dwight pun mengajak Dennis untuk bergabung bersamanya yang kemudian disetujui oleh Dennis dengan cepat. Saat itu juga, Charles menyadari bahwa Dwight sekarang menjadi penguasa baru di kota Tulsa. Untuk itu, dia memilih untuk pergi daripada dipertemukan dengan malaikat maut. They work for me. See those guys? Smart. Really nice seeing you, check. Di lain tempat, Samidi terlihat sedang mengumpulkan anak buahnya yang masih ada. Samidi meminta mereka untuk menyiapkan mental karena akan menyerang Dwight dan pasukannya. Dan tiba-tiba saja salah satu anak buah Samidi menyela yang otomatis membuat Samidi marah dan langsung menghabisinya. Malamnya, Dwight mengumpulkan seluruh anggotanya di klub milik Mitch. Tidak lupa, Dwight mengenalkan Dennis sebagai anggota baru dan berharap mereka bisa saling menjaga dan melindungi. Dwight kemudian menjelaskan jika musuh mereka kini tinggal satu, yaitu Black Macadam. Become part of each other's family. Once and for all. Dan esok harinya, Dwight meminta Body untuk meretas laptop milik Samidi yang sekarang ditahan di FBI. Rupanya, Body juga merupakan seorang hacker. Dan sekarang Dwight berniat minta bantuan Body untuk mencuri data bisnis Samidi yang ada di laptop tersebut. Bahkan tidak cuma data yang dicuri, Body berhasil merampas jutaan dolar dari rekening Samidi. Wow! Uang hasil curian dari rekening Samidi itu pun dibagi-bagi oleh Dwight. Stacy yang masih berada di rumah sakit pun juga mendapatkan jatahnya sebanyak $1 juta. Lalu malamnya, Dwight kembali berkumpul dengan anak buahnya, tentu saja di bar milik Mitch. Tidak lama setelah itu muncul para anggota Black Macadam dan Dwight CS pun sudah siap menghadapi pertempuran. Tidak banyak yang bisa dilakukan oleh Samidi. Dwight benar-benar menyiapkan pasukannya sampai siap tempur. Akhirnya, cuma dalam waktu yang sangat singkat, Dwight berhasil menyikat habis Black Macadam. Dan kini, Dwight CS resmi menjadi satu-satunya penguasa di kota Tulsa. Ambil sendiri mahkotamu, King!
3 bulan kemudian terlihat Dwight sedang bermain bersama cucunya. Ternyata Tina dan keluarganya sudah pindah ke Tulsa dan kini tinggal bersama Dwight. Dan akhirnya setelah sekian lama Dwight berpisah, pagi ini untuk pertama kalinya Dwight dipanggil ayah oleh putrinya sendiri. Come on, Dad. On the Pilot, I helped you out, pal. You know what I'm saying? Yeah, Dude, for sure. dude, like, Yeah, like there you that. go. You did it. Malamnya, Dwight CS mengadakan pesta perayaan atas kemenangan mereka menghadapi Black Macadam. Perayaan itu juga menandai bar milik Mitch yang sudah direnovasi menjadi lebih besar. Namun di saat pesta itu tengah berlangsung, Dwight tiba-tiba diberitahu jika ada seorang wanita yang tengah menunggunya di luar. Dan wanita itu adalah Stacy yang tanpa diduga membawa pasukan FBI. Why don't you come inside? You're under arrest. Rupanya demi mempertahankan karirnya di FBI, Stacy tega menjebloskan Dwight ke penjara meskipun Dwight yakin bahwa ini hanyalah awal bukan akhir dari segalanya. Sorry, Tina. Dan series pun berlanjut ke season 2. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah keberanian untuk bertindak. Dari Dwight kita tahu kalau kita bisa saja dihianati oleh teman sendiri. Tapi dari Dwight juga kita tahu kalau kita masih bisa mendapat teman baru dan terus melanjutkan hidup. Nah, itu tadi series Tulsa King ya warga nobar semua. Menurut saya sih series ini tuh keren banget ya. Berawal dari keluar penjara, berakhir masuk ke penjara lagi. Lah, jadi penasaran nih di season 2 apakah akan membahas tentang dalam penjara atau cerita dia saat bebas lagi. Nah, yang kepengen saya membahas season 2-nya juga langsung komen aja ya. Kalau banyak yang suka langsung saya garap deh buat warga nobar semua. Tapi jangan lupa beli produk dari Keranjang Kuning Nobar ya. Sama like juga, komen juga, dan subscribe juga biar saya semangat ngontennya. Ya udah segitu dulu untuk hari ini. Saya Tobi mewakili orang yang pengen jadi gangster tapi sangat takut ditangkap polisi, mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya dan kamsia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.